Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syarif Fatimah Azahra. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 mengenai menampilkan data dengan menggunakan query select. Jadi, pada laporan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya menampilkan data yang telah kita buat dan menampilkan data menggunakan query select itu menampilkan sesuai dengan data yang kita butuhkan saja. Pertama, kita akan menggunakan basis data yang telah kita buat dengan menggunakan sintak use diikuti dengan nama tabel. Kemudian, untuk menampilkan data menggunakan query select. Untuk menampilkan isi data pada tabel yang telah diisi, kita akan menggunakan sintak select bintang from nama tabel. Maka yang muncul adalah semua data yang telah kita input ke dalam tabel. Nah, jika kita menginginkan data tersebut berurut, kita akan menggunakan sintak order by sesuai dengan urutan apa yang kita inginkan. Di sini saya ingin mengurutkan berdasarkan nama dari abjad A hingga Z. Maka saya akan menggunakan sintak select bintang from nama tabel, order by diikuti dengan name. Nah, jika kita menginginkan diurutkan dari huruf Z ke A, maka diikuti order by dash. Nah, selanjutnya menggunakan fungsi agregat dalam query select dan group by. Nah, di mana kita akan menggunakan fungsi agregat untuk menampilkan data yang kita inginkan dan juga diurutkan. Yang pertama ada fungsi min. Fungsi ini menampilkan nilai terkecil pada kolom yang dipilih. Nah, kita juga dapat menggunakan alias atau tidak menggunakan alias. Alias itu berguna untuk mengubah nama tabel tersebut. Yang pertama tidak menggunakan alias, maka digunakan dengan sintak select min, yaitu fungsi agregatnya, diikuti nama tabel yang diinginkan, from dari nama tabel yang diinginkan. Misalnya di sini ID user. Nah, jika kita menggunakan alias, maka setelah min nama file ditambah as bla 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 dengan tanda kutip. Yang kedua yaitu fungsi agregat max, yaitu menampilkan nilai terbesar pada kolom yang dipilih dengan menggunakan sintak select max nama file from nama tabel yang diinginkan. Jika menggunakan alias, sama seperti yang di atas, ditambahkan as setelah nama field tersebut. Selanjutnya ada fungsi average, yaitu menampilkan nilai rata-rata dari kolom yang dipilih. Yang pertama tidak menggunakan alias tanpa diikuti as, dan yang kedua menggunakan as. Nah, average ini kita akan menampilkan data berupa angka yang telah dirata-ratakan. Seperti di sini saya ingin menampilkan rata-rata dari end user. Selanjutnya ada fungsi sum, yaitu menampilkan total nilai bagi kolom yang dipilih. Nah, di sini harus dalam bentuk angka ya. Maka misalnya saya di sini ingin menampilkan total dari ID user, maka semua ID user akan dijumlahkan. Yang kelima ada fungsi count, yaitu menghitung. Fungsi ini akan menghitung banyaknya baris atau data di tabel secara keseluruhan, tabel maupun per kolom. Nah, jika kita ingin menghitung seluruh tabel, maka sintaksnya adalah select count bintang from nama tabel. Maka di situ akan dimunculkan berapa banyak data dari tabel tersebut, seluruh data di tabel tersebut. Nah, jika kita ingin menghitung kolom sesuatu, maka setelah count, fungsi agregatnya kita ikuti dengan nama field yang kita inginkan. Nah, jika menghitung menggunakan fungsi agregat, count, group by, dan alias secara bersamaan, maka di sini kita akan
menghitung per kelompok yang kita inginkan. Misalnya di sini saya ingin mengelompokkan nama, maka akan dihitung misalnya nama Muhammad Eza Maulana ada 2 kali, maka fungsi, jumlahnya adalah 2. Di sini hanya 1 karena setiap nama hanya dimiliki oleh hanya terdapat 1 kali. Yang keempat, menggunakan fungsi cross join, inner join, left join, dan right join. Nah, cross join akan menampilkan data berdasarkan semua kemungkinan baris pada kedua tabel. Jika tabel pertama memiliki R baris dan tabel kedua memiliki S baris, maka jumlah baris yang dikembalikan adalah R kali S. Jumlah baris yang pertama dikali dengan jumlah baris kedua, maka sejumlah itulah baris tersebut. Kita akan menggunakan sintak select tabel pertama, nama tabel pertama, titik, kolom yang diinginkan, kemudian tabel kedua, titik, nama kolom yang diinginkan, from tabel pertama, cross dengan tabel kedua. Nah, jika inner join ini digunakan untuk mengembalikan semua baris yang muncul pada kedua-dua tabel yang letak relasinya pada perintah on. Nah, seperti di sini contohnya, saya ingin menjoinkan tabel user dan join history materi user. Di sini saya menginginkan ID user, nama, ID materi, ID HMU from user, inner join dengan history materi user. Di sini saya misalkan dengan U dan history materi join dengan M. On, kita melihat di sini apakah kesamaan di antara kedua tabel tersebut. Nah, selanjutnya left join. Left join digunakan untuk mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kiri dan baris yang ada pasang tengahnya pada tabel sebelah kanan. Nah, jika terdapat 2 tabel, maka di sini yang akan ditampilkan karena left join, maka akan ditampilkan yang sebelah kiri yang terdapat pasangannya di sebelah kanan. Jika tidak terdapat, maka tidak akan ditampilkan. Dengan menggunakan sintak select tabel 1 field seperti di atas, hanya bedanya adalah pada left join. Kemudian right join. Right join juga termasuk ke outer join. Right join digunakan untuk mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kanan dan baris yang ada pasangannya pada tabel sebelah kiri. Ini merupakan kebalikan dari left join. Sintaknya hanya diganti left join menggunakan right join. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.